Saat Bloody Mary baru datang ke tangga sebelah kiri, kebetulan bertemu dengan belasan tentara, dan dia dengan cepat menaiki tangga. Kedua belah pihak langsung terlibat baku tembak. Bloody Mary yang merupakan penembak tingkat atas, untuk pertama kalinya merasa tertekan oleh senjata para tentara dan tidak berani menjulurkan kepala. Bloody Mary bersandar di belakang pagar pembatas pintu masuk tangga. Melalui pantulan cahaya dari pagar pembatas logam stainless yang transparan, dia melihat dua tentara di depan di bawah tangga memegang perisai mereka untuk menahan serangannya dan 10 orang di belakang mereka memegang senapan tempur, membidik semua kemungkinan di mana kepala Bloody Mary akan terjulur. Selama Bloody Mary menjulurkan kepala, maka saat itu juga kepalanya akan hilang karena senapan tempur. Rangkaian serangan seperti ini sulit ditangani. Rangkaian serangan sangat terkoordinasi. Kita tidak bisa membiarkan mereka naik, karena kalau tidak kita akan game over. Bloody Mary mengambil bangku di sebelahnya dan melemparnya ke bawah. Boom, boom, boom. Terdengar bunyi ledakan tembakan. 10 senapan tempur di saat yang sama ditembakkan ke bangku. Di waktu-waktu kritis ini, Bloody Mary menjulurkan kepala dan dengan senapan tempur di tangannya menembakkan 5 tembakan berturut-turut. Dan tembakan itu dengan tepat menembak di kepala para tentara. 5 tentara meninggal secara tragis. Ketika 5 tentara yang tersisa sadar, Bloody Mary sudah menarik kembali kepalanya. Masih ada 5 tentara yang memegang senapan tempur, dan 2 tentara lainnya memegang perisai untuk memblokir serangan. Mereka memegang pistol Boletta 92F. Pistol ini adalah pistol parabellum 9 mm, muatannya 2 kali lipat dan memiliki kapasitas 15 peluru, pelatuknya besar, sehingga mudah untuk menembak dengan sarung tangan. Pistol itu panjangnya 217 mm, beratnya 0,96 kg, kecepatan moncongnya 375 meter per detik, dan jarak efektifnya adalah 5 meter. Hanya dengan sekilas, Bloody Mary telah bisa membuat penilaian yang akurat. Dan tanpa ragu-ragu, Bloody Mary langsung melempar pisau pendeknya ke bawah. Kemudian membidik pisau pendek yang perlahan jatuh dan langsung melepaskan tembakan. Boom! Pisau pendek itu hancur oleh peluru. Berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Fragmen logam ini langsung membunuh 5 tentara pemegang senapan tempur yang tersisa. Hanya 2 tentara yang memegang perisai yang selamat itu juga karena mereka berlindung di balik perisai mereka. Namun, saat mereka mengangkat perisai di atas kepala mereka untuk menahan pecahan logam, Bloody Mary sudah berguling di tanah dan langsung menembak dari depan tangga. Boom! 2 tembakan jatuh, dan kedua tentara itu tewas seketika. 12 tentara tewas terbunuh. Dari awal hingga akhir, semuanya seperti hanya satu tarikan napas. Di bawah tangga, ada banyak tentara yang bergegas menghampiri. Ini benar-benar baku tembak yang melelahkan, tetapi setidaknya mereka membutuhkan waktu untuk membersihkan mayat, dan ini membuat Bloody Mary bisa menarik napas beristirahat. Japritang, kamu jaga tangga di kiri depan. Jangan biarkan siapapun naik. Bloody Mary untuk pertama kalinya memberi perintah. Brian Ma, kamu jaga tangga di kanan depan. Linton Xiao, kamu jaga tangga di kanan belakang. Jangan biarkan siapapun naik, teriak Bloody Mary nyaring. Dari lantai yang lebih rendah sampai ke atas sini, total ada 4 bukaan tangga. Selama keempat anak tangga ini terhalang, maka akan sangat sulit bagi penjaga pengawal keluarga Bai untuk naik. Baik, baik. Semua orang menerima perintah mereka, dan masing-masing menjaga tangga. Ya, mereka akan berjuang mati-matian. Bloody Mary masih khawatir, dan berkata, Rafael Gong, Laura Gong. Kalian berdua kuat, pergi ke Buritan untuk mengendalikan kemudi, lajukan kapal lepas dari pantai, lewati Laut Amer dan berhenti di Gunung Feri. Baik, Rafael Gong dan Laura Gong bergegas ke Buritan. Semua orang berusaha sekuat tenaga. Mereka tahu kalau ini adalah perang besar antara keluarga Bai dan Zonghai. Kemenangan atau kekalahan menentukan hidup dan matinya Zonghai, dan juga menentukan nasib masing-masing dari mereka. Tembakan,
Teriakan dan raungan ada di mana-mana. Suasana sangat amat tegang. Tidak mudah untuk memblokir 4 bukaan tangga. Tentara yang datang dari bawah semakin banyak, dan semuanya semakin ganas, tidak peduli akan hidup dan mati. Tangga kanan depan yang dipimpin oleh Brian Ma adalah yang pertama kali muncul masalah. Sudah ada beberapa tentara yang berhasil naik ke belat. Dan masih Bloody Mary yang membantu dengan tembakan jarak jauh, baru bisa membuat Brian Ma berhasil menekan keadaan buruk ini. Bloody Mary, aku tidak bisa menahannya lagi. Tolong bantu, cepat, cepat. Satu lengan Brian Ma tertembak, membuatnya tidak mudah bergerak. Bok, aku akan membantu. Fuad Jiang bergegas keluar. Aku juga akan membantu. Laurie Jiang juga ikut keluar. Pertarungan semakin sengit. Saat ini, di Sky High Villa District No. 2. Karina yang tahu keadaan dalam darurat membawa keluarga Winda Su pergi ke ruang tunggu independen stasiun kereta api Zonghai. Berdasarkan aba-aba Bloody Mary, begitu Zonghai kalah dari keluarga Bai, maka Karina harus membawa Winda Su dan keluarganya untuk segera meninggalkan Zonghai, menyeberangi gunung dan sungai pergi ke rumah besar Blackmore. Tentu saja, Karina tidak memberitahukan rencana ini pada Winda Su dan lainnya. Dan juga Karina tidak tahu apa hubungan antara Adipati Mordo dan Bloody Mary, dia hanya mengerjakan perintahnya. Rani Zhou sedikit panik, Karina, kamu mau bawa kami kemana? Setelah bersama dalam beberapa waktu, Rani Zhou juga sudah mengakui kekuatan wanita asing ini. Meski sikapnya yang pendiam, tapi dia sangat baik pada Winda Su. Karina menjawab, tidak pergi kemana-mana, hanya tunggu di sini saja. Winda Su yang mengetahui beberapa informasi dalam berkata, Karina, apakah Zonghai sedang dalam keadaan darurat? Karina tidak bersuara, hanya mengangguk. Dan pada saat ini, Winda Su menarik Karina ke samping dengan suara yang hanya dapat didengar oleh Karina berkata, aku tahu pasukan pengawal keluarga Bai Provinsi Qian telah menyeberangi Laut Amer dan akan menghadapi tentara dari Zonghai. Kamu saat ini membawa kami datang ke sini karena khawatir Zonghai tidak aman, jadi hendak membawa kami pergi meninggalkan tempat ini, benarkan kataku? Karina juga tidak menyembunyikan niatnya, menganggukkan kepalanya, kamu kan sudah tahu, jadi jangan tanya lagi. Winda Su berkata lagi, Eric Ling yang memintamu melakukan ini. Karina menggelengkan kepalanya, bukan, tapi Bloody Mary. Winda Su tahu Bloody Mary adalah wanita yang ada di foto itu. Dia juga sudah melihat orang aslinya. Detak jantung Winda Su tiba-tiba menjadi cepat, keadaan saat ini benar-benar sudah mencapai titik yang begitu serius. Karina menjawab, ya, kekuatan serangan keluarga Bai kali ini 3 kali lipat dari Zonghai. Kalau tidak ada kecelakaan yang terjadi, Zonghai kemungkinan besar akan jatuh ke tangan keluarga Bai. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan saat ini adalah membawa kalian pergi dari Zonghai dengan selamat. Winda Su berkata, tapi Zonghai ini adalah rumah kita, kalau kita pergi dari sini, kita bisa pergi ke mana lagi? Karina berkata, Bos Bloody Mary sudah memberikan perintah, dan sudah menjelaskan akan ada tempat tinggal untukmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Winda Su kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, tapi, kalau terjadi apa-apa dengan Eric Ling, aku pasti tidak akan sanggup menerimanya. Karina berkata, aku juga tidak punya pilihan. Ini adalah jalan yang dipilih oleh Eric Ling. Dia duduk di posisi penguasa Zonghai. Sekarang bahkan kalau dia ingin mundur, dia juga tidak bisa menjadi orang biasa. Bahkan sekalipun dia sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, keluarga Bai pasti tetap akan menangkapnya dan menghancurkannya. Jika keluarga Bai ingin menguasai Zonghai, maka mereka harus membunuh Eric Ling. Satu-satunya cara bagi Eric Ling untuk bertahan hidup adalah dengan mengalahkan keluarga Bai. Winda Su merasa amat tidak nyaman, apakah aku boleh pergi melihatnya? Karina langsung menolak, tidak. Kamu adalah istri Eric Ling. Kalau kamu muncul di bidang pandang musuh, maka itu akan mempermudah jalan musuh untuk melawan Eric Ling. Sekali kamu ditangkap oleh mereka,
maka mereka akan memanfaatkanmu untuk mengancam Eric Ling dan Bloody Mary dan kamu akan menjadi beban. Winda Su menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya berkata, baik, aku mengerti. Melihat itu Karina mengangguk, ya sudah tunggu baik-baik di sini. Selama aku bisa membuat kalian aman, itu sudah sangat bagus. Karina memang sangat khawatir, sekarang status Winda Su sebagai istri Eric Ling, orang-orang di tingkat atas kuil Taoist Zonghai sudah tahu. Jika keluarga Ye dan keluarga Bai ingin mengambil Winda Su sebagai sandera dan untuk mengancam Eric Ling, Karina mungkin tidak akan dapat lagi melindungi Winda Su sekeluarga. Winda Su mengertakkan giginya, menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu mengapa, jantungnya berdetak sangat cepat. Karina terus berdiri di gerbang, memperhatikan orang-orang yang ada di kiri dan kanan. Dia takut ada seseorang yang membawa maksud lain dan menyerang mereka. Gudang senjata Hansui Provinsi Qian. Jarak dari sini ke kolam dalam Laut Amer sekitar 50 mil, tidak terlalu jauh. Gunung dan hutan belantara ada di sekitar gudang senjata. Sangat cocok untuk melarikan diri. Dalton Zhang membawa lebih dari 100 tentara ke puncak gunung dekat gudang senjata dan dari kejauhan menyaksikan gudang senjata itu berubah menjadi lautan api. Dalton Zhang menghela napas lega, untunglah, akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bos Bloody Mary. Hanya 18 rekan saudara yang meninggal. Semuanya, hormat. Dalton Zhang memimpin untuk berdiri dan memberi hormat, mengucapkan setiap kata, saudara-saudaraku, pengorbanan kalian pasti akan mengantarkan kedamaian bagi Zonghai. Kalian adalah pahlawan Zonghai. Tentara yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sana hati mereka ikut tergerak, dan beberapa bahkan ada yang meneteskan air mata. Saat ini, aku masih belum bisa mengumpulkan mayat kalian. Setelah perang antara Zonghai dan keluarga Bai stabil, aku pasti akan mengumpulkan mayat kalian secara pribadi. Kami yang selamat masih perlu bergerak maju dan menyelesaikan misi. Dalton Zhang memimpin dan membungkuk dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Dalton Zhang kembali ke keadaan semula, berteriak ke arah lebih dari 100 tentara di antara penonton, semuanya hitung peralatan dan bawa headset. Kita masih memiliki satu tugas terakhir yang harus diselesaikan yaitu meledakkan kediaman Bai. Respon setiap orang sangat serius. Pengeboman kediaman Bai merupakan tugas terakhir yang diberikan oleh Bloody Mary kepada Brigade Zonghai. Tugas ini jauh lebih sulit daripada membom gudang senjata. Karena di kediaman Bai ada banyak master seni bela diri, begitu para tentara ini menghadapi master seni bela diri, maka kehancuran dan kerugian mereka akan sangat jelas. Yudas Lee beberapa hari yang lalu sudah membawa orang untuk membuat pengaturan di sekitar kediaman Bai. Kita akan mengurusnya. Pastikan misinya berhasil. Dalton Zhang berkata, aku tahu korban kali ini mungkin akan lebih besar. Tapi menjaga Zonghai adalah tugas kita semua. Pastikan kita siap untuk berkorban demi Zonghai kapanpun, mengerti? Ikuti aku, cepat. Gunung Feri, di puncak kapal pesiar. Pertempuran antara kedua belah pihak masih berlangsung dan begitu sengit. Eric Ling yang menghadapi serangan gabungan dari Ronald dan Feroz Bai terlihat tidak fokus dan selalu menggunakan beberapa trik kecil yang tidak menyakitkan dan membawa efek hebat dalam melawan musuh. Hingga Farhan Bai ikut turun tangan. Keadaan dalam sekejap berubah menjadi semakin buruk. Terlihat kekuatan bayangan seperti harimau dan macan tutul mencabik domba milik Farhan Bai menghantam keras Eric Ling. Boom! Eric Ling terlempar ke udara, dan setelah jatuh ke tanah, butuh belasan langkah mundur untuknya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Sangat kuat. Ini benar-benar kekuatan asli Istana Baijin. Eric Ling sebelumnya telah melihat kekuatan Natasha Yun dan itu sama dengan kekuatan Farhan Bai saat ini. Nak, dengan kekuatanmu seperti ini, berani menghancurkan gudang senjata keluarga Bai. Aku sekarang juga akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Farhan Bai meraung, tangannya untuk kedua kalinya meluncurkan serangan. Itu masih kekuatan bayangan. Eric Ling masih tidak bisa menahannya dan terus didorong ke belakang. Kekuatan bayangan menggunakan dua kekuatan kepalan tangan yang berlawanan untuk menyatu.
Selain kekuatan ofensif yang kuat dari kekuatan tinju itu sendiri juga ada serangan dari arah yang berlawanan, dan ini sangat sulit untuk dilawan. Ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah kekuatan tinju terbalik. Misalnya, ketika seseorang memukul dengan tinju, dan kamu melawannya dengan kepalan tangan, maka kamu tidak hanya akan menerima serangan tinju lawan, tetapi juga akan menerima serangan tinju yang menarik mundur. Ini akan menarikmu dan membuatku kehilangan posisi berdiri. Setelah kamu tidak dapat mengontrol posisi berdirimu, maka kamu hanya bisa menunggu untuk dikalahkan. Yang kedua adalah kekuatan sobek. Setelah dua kekuatan tinju yang berlawanan digabungkan, akan menghasilkan kekuatan sobek yang kuat. Orang yang lemah dan lengah akan tercabik-cabik oleh kekuatan sobek ini. Ini kira-kira kengerian dari kekuatan bayangan. Dengan satu pukulan, ada 3 metode serangan. Di antara para master dengan tingkat yang sama, kekuatan bayangan adalah yang sangat kuat. Farhan Bai menggunakan kekuatan Istana Baijin untuk memacu kekuatan bayangan dengan cepat dan ganas. Baik itu tinju balik maupun kekuatan sobek, semuanya metode terbaik. Dan itu beberapa kali menghancurkan serangan balik Eric Ling. Eric Ling yang habis diserang tidak bisa melawan, hanya bisa mundur. Eric Ling masih dikepung oleh Feroz Bai dan Ronald, keadaannya sangat berbahaya. Setelah lebih dari belasan trik, perlawanan Eric Ling menjadi semakin lemah, dan dia sudah dipukul hingga terbang beberapa kali. Dalam situasi itu, jelas ada penindasan sepihak. Banyak orang di luar lapangan merasa lega setelah melihat pemandangan ini. Lego Wen menghela napas lega, Eric Ling bukanlah tandingan kepala keluarga Bai. Master Istana Baijin terlalu kuat. Baik dalam kekuatan maupun trik, dia selalu menekan Eric Ling. Dengan mempertahankan situasi saat ini, Eric Ling pasti akan bisa terbunuh. Lego Xiong berkata, iya. Setelah Eric Ling mati, semua orang akan kehilangan arah, tidak perlu takut. Pada saat itu, kita dalam waktu singkat pasti akan bisa membersihkan lapangan dan sepenuhnya menguasai daratan laut. Keluarga Ye kita pasti bisa mendapatkan kembali status supremasi Zonghai. Hanya Lego King sendiri yang saat ini mengerutkan kening, dia tampaknya tidak terlalu senang. Lego Wen tidak peduli dengan sikap Lego King, dan dia begitu heboh, kakak, kita akan segera menang. Setelah masalah selesai, Eric Ling pasti akan dibunuh. Setelah dia mati, apa yang harus kita lakukan pada orang-orang Eric Ling? Lego Xiong dengan dingin berkata, tentu saja bunuh semuanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang boleh tersisa. Keluarga Ye ingin menjadi penguasa abadi Zonghai, kelompok dari Eric Ling tentu akan menjadi ancaman terbesar kita. Hanya dengan kematian mereka keluarga Ye kita baru bisa lolos dari bahaya. Lego Wen dengan bersemangat berkata, masuk akal, ya sudah berarti tunggu setelah kepala keluarga Bai menang, baru kita bunuh semua orang Eric Ling. Lego Xiong berkata lagi, ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan membunuh mereka. Eric Ling bajingan ini, dia tidak hanya membunuh ayahku, dia masih berani mengancam untuk membantai keluarga Yeku. Sok sekali dia. Aku hari ini pasti akan menghancurkan Eric Ling dan semua bawahannya. Pada saat ini, Eric Ling terlempar ke udara oleh kekuatan bayangan Farhan Bai, tubuhnya dengan keras menghantam tanah dan dia menyemburkan seteguk darah. Tak lama serangan lainnya disusul oleh Ronald dan Feroz Bai. Eric Ling mengalami luka yang parah dan mencolok di dada dan itu penuh darah. Farhan Bai kuat sekali. Ini adalah pertama kalinya Eric Ling menghadapi lawan yang begitu kuat. Dari awal hingga sekarang, Eric Ling terus ditekan, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan saat ini, tubuhnya dipukul hingga terbang lagi. Istana Baijin, tenaga dalam, titik pusat sirkulasi. Yang berarti tenaga dalam dapat dipadatkan dalam tubuh dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan anggota tubuh. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan power air. Eric Ling memuntahkan darah dan dengan cepat menghitung perhitungan dalam hatinya. Master seni bela diri dapat mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh di antara pukulan tangan atau kaki,
sehingga kekuatan serangan kepalan tangan dan kaki mereka dapat mencapai puncaknya. Misalnya, saat meninju, sebagian besar kekuatan tubuh dapat dipusatkan pada kepalan tangan. Namun, ketika tidak meninju, dapatkah memusatkan kekuatan tubuh pada kepalan tangan? Tidak bisa. Tapi para Master Istana Baijin bisa. Ini juga berarti para Master Istana Baijin dapat meledakkan semua kekuatan antara gerakan dan bahkan gerakan mikro. Terkadang saat mereka dengan lembut meletakkan tangannya di bahu kalian. Tapi akibat dari sentuhan itu mungkin bisa menjadi kekuatan 1/100 yang dapat menghancurkanmu. Di bagian inilah yang membuat Eric Ling sulit melawan Farhan Bai. Dia tidak memiliki serangan gerakan terbuka dan tertutup yang besar, membuatnya tidak dapat menilai metode dan rencana serangannya. Aksi Farhan Bai sebagian besarnya adalah aksi mikro, setiap kali pukulan kerasnya membuat Eric Ling sulit untuk bertahan. Gawat. Eric Ling tersentak dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik melihat 2 dari 4 anak tangga di depan telah tidak ada penjaga. Hanya 2 tangga yang dijaga Bloody Mary dan Japri Tang yang bisa dikatakan bertahan. Selain itu, Brian Ma dan lainnya telah terluka oleh para tentara yang datang menyerbu. Tentara terus-menerus bergegas ke bidai dan mulai membunuh anak buah Brian Ma dan Japri Tang. Situasinya sangat mencekam. Setelah tentara skala besar kawan bergegas ke bidai dan membentuk tekanan yang kuat, maka orang-orang di sisi Eric Ling sudah bisa mengkhawatirkan bagaimana akhir mereka. Awalnya, keluarga Bai hanya ingin menyelesaikannya melalui negosiasi, dan tidak berpikir untuk mengerahkan pasukan. Namun keadaan yang semakin memburuk, terutama setelah kemunculan Eric Ling, orang-orang keluarga Bai tahu kalau gedung persenjataan mereka telah dimusnahkan, segera menyusun strategi untuk menyerang. 7.000 pengawal semuanya memasuki sarang keluarga Bai, dengan tanggung jawab yang berat dan mereka sekarang sudah menyelesaikannya dengan baik. Lalu, kunci kemenangan dalam perang ini terletak pada kapal pesiar ini. Pada saat ini, lebih dari belasan tentara bergegas naik ke atas tangga, dan menembak orang-orang di sisi Bloody Mary. Brian Ma tertembak di lengan kanan. Brian Ma merayap. Bloody Mary berteriak dan langsung berguling, terdengar 3 tembakan. Kemudian dia berlari secara acak, mencari peluang untuk bergerak dan menembak. Tak lama setelah itu dia secara akurat menyelesaikan 15 tentara yang bergegas ke bidai. Tak. Pada saat yang sama tentara menerobos 4 tangga, dan sejumlah besar tentara lari berhamburan. Tembakan terus berlanjut, dan 2 anak buah Japri Tang tewas tertembak. Cepat, susun meja dan kursi di sini untuk menghalangi peluang peluru agar tidak menembak Eric Ling. Manfaatkan waktu untuk Eric Ling. Bloody Mary yang memimpin pergerakan, membalik 3 kayu mahogani dan mendorongnya bersama-sama. Orang-orang lainnya juga membalik meja dan kursi, membentuk dinding kayu memblokir tembakan tentara. Cepat mundur, cepat. Bloody Mary menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk cepat mundur. Namun, 10 orangnya masih terkena tembakan. Pertumpahan darah dan pahlawan gugur semakin banyak. Setelah mundur sampai ke dinding kayu yang mereka buat, orang yang tersisa kurang lebih 20 orang, 15 orang gugur. Pada saat ini, sudah ada 50 atau 60 tentara bergegas, dan jumlahnya masih meningkat, membuat keadaan sangat sulit. Mereka menekan ke arah dinding kayu yang ada di sisi Bloody Mary. Dan begitu mereka menembus dinding kayu ini, maka semua orang di pihak Eric Ling akan menjadi sasaran. Bahkan sekalipun Eric Ling adalah master seni bela diri, dia tentu kesulitan untuk menahan serangan yang begitu kuat dan mendominasi ini. Boom. Tembakan itu menekan ke arah Bloody Mary. Satu-satunya keuntungan sekarang adalah mereka tidak berani menggunakan exploding untuk menyerang Bloody Mary. Karena bagaimanapun, Farhan Bai kepala mereka juga berada di sisi ini. Begitu ledakan api menyerang, maka itu juga akan mempengaruhi Farhan Bai. Eric Ling, cepat. Bloody Mary meraung keras. Iya. Eric Ling langsung berdiri, menghindari serangan gabungan dari 3 orang di sana,
dan kemudian menggosok tangan yang kosong. Tenaga dalam yang kuat meletus dari telapak tangannya dan pergi ke kiri tempat Ronald berada dan menghancurkannya. Meratakan matahari. Kali ini, tenaga dalam Eric Ling meledak lebih dari 80%. Ini sudah merupakan usaha terbesar antara hidup dan matinya. Ronald hanya merasa tubuhnya terhempas ke tanah dan tidak bisa bergerak. Tenaga dalam dari jurus meratakan matahari ini seperti ular, dengan gila mencabik daging dan mengisap darahnya. Tidak mungkin. Kekuatanmu tidak lebih dari power air, bagaimana bisa begitu kuat? Ronald berusaha keras untuk menghalau serangan meratakan matahari. Tapi dia tidak bisa, dan akhirnya hanya bisa pasrah melihat tubuhnya dicabik-cabik oleh jurus matahari ini sedikit demi sedikit. Berani melakukan sesuatu pada istriku, kamu lancang sekali ya. Eric Ling menginjak kakinya dengan keras. Otak Ronald saat ini retak. Boom. Feroz Bai yang melihat ini sangat terkejut, Eric Ling kok tiba-tiba bisa jadi begitu kuat. Selanjutnya, giliranmu Feroz Bear. Eric Ling mengambil langkah dan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Kekuatan kaki ini begitu besar sehingga menendang semua debu di tanah membuatnya terbang. Tangan Eric Ling melakukan tendangan voli lagi, melunakkan semua debu menjadi bola. Bola ini lebih kental dari jurus matahari tadi, dan lebih kuat, seperti harimau ganas yang tiba-tiba menabrak Feroz Bai yang tanpa persiapan. Hujan debu pasir. Kekuatan bayangan. Feroz Bai menepisnya dengan kekuatan bayangan, mencoba menahan hujan debu pasir itu. Tapi hasilnya hujan debu pasir masih meremukkan kekuatan bayangan dan mengenai dada Feroz Bai. Boom! Tubuhnya langsung berlubang dan mengeluarkan darah, bahkan pinggangnya terbelah menjadi dua bagian. Mati. Nak. Farhan Bai meraung, Eric Ling, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Untuk menghadapimu, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Eric Ling menggigit harinya dan menggerakkan 10 jarinya secara bersamaan. Vireton Nine Realm gaya ketiga, memotong garis benang pemotong. 10 jari memotong benang. 10 garis darah terbang keluar dari telapak tangan Eric Ling, menarik 10 garis panjang, menghalangi semua rute pelarian Farhan Bai di segala arah. Seperti elang menyeberang, galaksi menggantung terbalik dan menembak lurus ke arah Farhan Bai. Apa-apaan ini? Teriak Farhan Bai. Dia menggunakan kekuatan bayangan untuk melawan 10 garis darah ini. Hasilnya serangan itu bisa terblokir. Namun, tubuh Farhan Bai juga terdorong mundur oleh garis darah ini, dan tegaknya hampir goyah. Kuat sekali. 9 garis darah yang tersisa masih berlari liar. Kuat sekali. Hanya sebuah garis darah ini saja sudah sangat mengerikan. Jika terkena 9 garis yang tersisa, konsekuensinya pasti tidak akan terpikirkan. Kekuatan anak ini sudah benar-benar meledak, dan memang sangat mengerikan. Farhan Bai mengetahui kalau situasinya mendesak, tenaga dalamnya meletus, membentuk perisai berputar yang sangat kental di luar. Perlindungan Baijin. Inilah kekuatan magis yang unik dari Istana Baijin. Tenaga dalam dapat digunakan untuk meledak di beberapa tempat di tubuh, dan prinsip yang sama dapat digunakan untuk membentuk dinding kekuatan di luar tubuh untuk melindungi seluruh tubuh. Boom, boom, boom. 9 garis darah itu semuanya terhalang. Tapi pelindung luar tubuhnya sudah sangat tipis dan akan habis. Ini perlindungan tubuh hebat Istana Baijin. Bisa menahan 360 derajat serangan tanpa jalan buntu. Jika tidak bisa mematahkan lapisan tenaga dalam ini maka aku tidak bisa mengalahkannya. Hal yang paling dikhawatirkan Eric Ling akhirnya masih terjadi. Wajarnya benang pemotong Eric Ling saat ini sangat kuat, selama darahnya terciprat ke tubuh Baijin maka dia akan mati terbakar. Tapi pelindung tubuh Baijin memblokir semua ini. Eric Ling melepaskan benang pemotong lagi, tetapi masih diblokir oleh tubuh pelindung tenaga dalam Baijin. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya seperti ini. Keadaan Bloody Mary mereka sudah kritis. Eric Ling mengawasi pertempuran Bloody Mary dan melihat mereka semuanya terluka parah. Seluruh tubuh sudah berwarna merah. Waktunya sudah sangat terbatas. Raungan Bloody Mary terus datang dari belakang. Eric Ling, cepat.
Tidak ada waktu lagi, bagaimana ini? Apakah dia akan kalah? Jika garis pertahanan Bloody Mary tidak dapat menghentikan serangan lawan dan ratusan tembakan tentara melewati garis pertahanan mereka, maka Eric Ling akan bisa dipastikan mati. Aku akan mengurusnya. Sebuah sosok tiba-tiba menyapu dari belakang Eric Ling. Selina terlihat seperti listrik, langsung menuju Farhan Bai. Cari mati. Farhan Bai dengan satu tangan mengeluarkan kekuatan bayangan dan langsung menyerang Selina. Eric Ling memanfaatkan celah ini dan melepaskan benang pemotong darahnya lagi, tetapi lawan kembali mengeluarkan tubuh tenaga dalam. Tidak ada gunanya Selina datang dan melibatkan diri. Kalau begitu, ya sudah, aku akan melawanmu mati-matian. Eric Ling dengan langkah cekatan langsung bergegas menuju Farhan Bai. 10 jari garis darah benang pemotong keluar. Dan benar saja, Farhan Bai langsung melepaskan pertahanan tubuh tenaga dalam. Dapat dilihat kalau dia cukup antisipasi dengan benang pemotong Eric Ling, dan setiap serangan Eric Ling ini dia pasti akan melepaskan pelindung tubuh tenaga dalamnya. Kali ini, setelah perlawanan, tubuh Eric Ling langsung mendekat. Hanya seorangmu ingin melawanku dari dekat. Arogan dan bodoh. Farhan Bai mendengus dingin, menyapu tangan kanannya, dan kekuatan bayangan dengan berani keluar dan menebas. Boom! Eric Ling tidak menggunakan tenaga dalam untuk melawan, melainkan menggunakan tubuhnya sebagai perisai fisik dan secara langsung terkena kekuatan bayangan itu. Dia membiarkan kekuatan bayangan mematahkan tulang rusuknya. Darah berceceran, dan itu jatuh di wajah Farhan Bai. Farhan Bai tertawa, "Nak, kamu sekarang tahu kalau kamu bukan lawanku. Jadi datang meminta mati." Setelah memberikan Eric Ling tendangan, Farhan Bai tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, kalah sudah kamu." Huk, huk, huk. Eric Ling terbaring di tanah dan terbatuk keras, "Kamu memang sangat kuat. Perlindungan tubuh tenaga dalammu juga sebuah keterampilan yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi yang sekarang kalah itu kamu, dan kamu tidak memiliki kesempatan lagi." "Haha, angkuh. Tentara keluarga Baiku sebentar lagi akan menghancurkan garis pertahanan kalian. Tulang rusuk dan organ dalammu sudah rusak parah, kamu tidak ada kekuatan untuk melawan lagi. Apalagi yang bisa kamu keluarkan untuk berdebat denganku? Anakku mati di tanganmu, dan 3 ikrar keluarga Bai juga mati di tanganmu. Aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri, dan kemudian mengirim semua orangmu ke neraka." Farhan Bai dengan tangan di belakang berjalan menuju Eric Ling selangkah demi selangkah. Saat berjalan, Farhan Bai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kulit di wajahnya terasa terbakar. Dagingnya tergulung dan kemudian jatuh satu demi satu. Seluruh wajah terbakar dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar mengejutkannya. "Ada apa?" teriak Farhan Bai sambil menutupi wajahnya. Eric Ling saat ini menuangkan banyak mata air ke dadanya, sambil memulihkan cederanya. Dia berdiri, "Karena kamu tahu dalam tubuhku memiliki Red Sun Blood, jadi kamu harusnya tidak sulit untuk memahami kalau wajahmu telah terkena Red Sun Bloodku kan?" "Tidak, itu tidak mungkin." Farhan Bai ingin menghentikan rasa terbakar di wajahnya. Namun, itu tidak berhasil. Red Sun Blood membakar melalui kulit dan mengalir ke dalam tubuh, berkeliaran di sekitar anggota badan dan kerangka Farhan Bai, langsung membakar organ dalam dan jaringan darah dan dagingnya. Paru-paru pun ikut dibakar. Beng! Farhan Bai berlutut di tanah, berteriak kesakitan, melihat tubuhnya terbakar, dan lubang darah besar muncul. "Ini, Red Sun Blood. Meskipun aku memiliki kekuatan Istana Baijin, memadatkan tenaga dalam yang ada di seluruh tubuhku, tapi aku masih tidak dapat menahan luka bakar Red Sun Blood. Aku, pada akhirnya masih begitu ceroboh." Farhan Bai dengan jelas melihat kaki kanannya terbakar dan meleleh. Kemudian kaki kirinya dibakar menjadi seonggok daging tumbuk. "Apakah aku Farhan Bai kalah begitu saja?" "Tidak, tidak, meskipun aku Farhan Bai kalah, tapi keluarga Baiku tidak. Keluarga Baiku masih memiliki kartu Hall. Eric Ling, kamu mengalahkanku, maka yang akan kamu hadapi adalah pembunuhan paling mengerikan dari keluarga Baiku."
Aku akan menunggumu di persimpangan neraka. Teriak Farhan Bai. Ya, aku akan menunggumu di persimpangan neraka.